Halo bro, balik lagi di channel Kata Kakang Afid. Channel belajar masa kini. Ya iyalah, masa-masa lalu, mantan. Hush. Tonton sampai habis, jangan skip biar nggak gagal paham. Sing rasa wis pinter rasah nonton. Ambil kertas, pulpen, kita cus. Pada video ini, kita akan membahas prediksi soal UTBK SBMPTN 2020 versi bahasa Inggris. Selamat belajar. Ya, lanjut sekarang ya yang soal nomor 6. Manakah nilai di bawah ini yang kurang dari 99? Yang kurang dari 99 ya. Kita coba cek yang A. Yang A itu 60% dari aku sekalian aja 60 per 100 kali 200. Berarti coret bisa 2 120. Berarti salah. Yang B 80% dari 150. Coret nolnya coret lagi, habis 15 kali 8 berarti berapa? 120 juga. Salah berarti ya yang B. Coba yang C. 120 per 100 dikali 80. Nolnya kita coret, nolnya coret lagi. 12 kali 8 sama dengan 96. Nah, ini yang benar. Kurang dari 99. Jawabannya yang C. Ya, yang soal yang nomor 7 bawah ini nih. Pada gambar di bawah, AB itu sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD gitu ya. Kemudian CD tegak lurus BC. Nah, CD tegak lurus BC. Berapa nilai X plus Y gitu ya. Ini tanyakan X plus Y. Nah, kita terapkan pernyataan ini pada gambar ya. CD itu tegak lurus BC. Yang namanya tegak lurus itu pasti siku-siku, ya enggak? Dan siku-siku itu pasti 90 derajat. Nah, berarti kalau CD tegak lurus BC, berarti di sini siku-siku dan jelas 90 derajat. Nah, dari situ kita jadi tahu bahwa ini ya, 2Y ditambah 42 42 derajat itu sama dengan 90 derajat. Karena kan segitiga BDC itu ya, total sudutnya harus 180 derajat. Udah ada 90, berarti sisanya 90 gitu ya. Nah, dari sini kita bisa cari nilai 2Y, ya enggak? Sehingga 2Y sama dengan 90 kurangi 42 itu 48 ya. Sehingga Y-nya kita bisa tentukan 48 bagi 2, 24 derajat. Y-nya sudah ketemu gitu ya. Kemudian kita juga tahu dari pernyataan bahwa AB itu sejajar CD. Nih, AB sejajar dengan CD. Ini sama ini itu sejajar, padahal ini aja tegak lurus. Sementara ini sama ini sejajar. Berarti di sini juga jelas harus siku-siku dong, ya kan? Siku-siku itu 90 derajat, berarti 3x ditambah 2y harus sama dengan 90 derajat gitu ya. 3x ditambah 2, y-nya udah tahu ya, 24 dikalikan 24 sama dengan 90 derajat. 3x sama dengan 90 derajat. Kita taruh kanan ya, dikurangi 24 kali 2 dikurangi 48. Berarti 3x sama dengan 42. Sehingga x-nya sama dengan 42 bagi 3 sama dengan 14 derajat. X tahu, Y tahu, yang ditanyakan X plus Y sama dengan 24
ditambah 14 sama dengan berapa? 38. Sehingga jawabannya adalah yang D. Lanjut, sekarang soal yang nomor 8, Bor. Dalam sebuah box atau kotak gitu ya, terdapat ballpoint merah, biru, dan hijau gitu ya. Jika sebuah ballpoint diambil secara acak, peluang dari terambilnya ballpoint merah itu 2 kali lebih besar dari peluang terambilnya biru. Berarti peluang terambilnya merah itu sama dengan 2 kalinya peluang terambilnya apa tadi? Biru ya? Biru. Dan 3 kali lebih baik dari peluang terambilnya hijau gitu ya. Jadi peluang merah tuh lebih gede gitu ya dibanding biru dan hijau. 2 kalinya biru dan 3 kalinya hijau. Jika terdapat 12 bolpen merah dalam kotak, jadi merah itu ada 12. Berapa total ballpoint yang ada dalam kotak? Jadi total ballpoint itu ada berapa gitu ya, merah, biru, hijau dijumlahkan. Nah, kalau kita ngomong soal peluang itu kan sebenarnya peluang itu sebanding dengan banyaknya pulpen itu sendiri. Jadi kalau pulpennya banyak ya peluangnya gede, kalau pulpennya sedikit ya peluangnya juga kecil gitu ya. Sekarang kalau kita buat perbandingan nih, merah dibandingkan dengan biru dibanding dengan hijau gitu ya, ini kan bisa aku tulis sebagai 1 gitu ya. Berarti kalau merahnya 1, maka peluang birunya berapa? Setengah gitu ya. Kan peluang merah 2 kali lebih gede dari peluang biru gitu ya. Jadi kalau merahnya 1 berarti birunya setengah. Kemudian yang hijau berarti berapa? 1/3. Karena kalau merahnya 1, hijaunya kan 3 kali lebih kecil gitu ya. Jadi 1/3-nya gitu ya. Nah, sementara kita tuh udah tahu bahwa jumlah merah itu ada 12 pulpen. Jadi kalau di sini kita tulis sebagai 12, berarti kan ini sama aja dikalikan dengan 12 gitu ya. Jadi yang ini juga dikalikan 12, yang hijau juga dikalikan 12. 12 kali setengah 6, 1/3 dikalikan 12 sama dengan 4 gitu ya. Jadi jumlah pulpen merah 12, biru 6, dan hijau 4. Kalau yang ditanyakan adalah total pulpen, maka sama dengan 12 ditambah 6 ditambah 4 sama dengan 12 tambah 10, 22. Jawabannya yang D. Ya, soal yang selanjutnya nih. Sekarang soal nomor 9. Pada diagram Venn di bawah, mana pernyataan yang tepat untuk daerah yang diarsir gitu ya. Soal ini udah sering banget aku bahas. Di prediksi 1, 2 ada semua. Coba cek di playlist ya atau di channelku. Daerah yang diarsir, kita lihat nih, daerah yang diarsir itu kalau kita lihat itu kan yang ini nih, kita lihat yang ini coba ya. Itu kan irisan A dan B ya. Berarti bisa kita tulis sebagai A dan B. Tapi ada juga yang ini nih. Nah, dimana yang daerah yang kedua itu kan irisan A dan C gitu ya. Berarti bisa kita tulis A dan C gitu ya. Nah, sekarang tanda di sini apa? Tanda di sini adalah atau gitu ya. Karena bisa, kalau atau ya, itu kan bisa ini atau ini gitu ya kalau kita ngomong. Tapi kalau kita kasih tanda dan ini dan ini, itu berarti nanti jawabannya malah yang di tengah doang, yang ini doang nih. Nah, kan salah. Berarti jawabannya adalah A dan B atau A dan C gitu ya. Sehingga jawabannya adalah yang D. Oke, lanjut Bor. Sekarang nomor terakhir nih, tentang pertidaksamaan gitu ya. Pada grafik di bawah, pertidaksamaan yang manakah yang cocok sehingga daerah yang memenuhi adalah daerah yang diarsir gitu ya. Kalau dari grafik kita buat pertidaksamaan itu tinggal kayak gini nih. Kita lihat sumbu X. Nah, sumbu X itu kan di situ kena di angka 3 gitu ya. Kalau sumbu X kita kalikannya Y, jadinya 3Y gitu ya. Nah, kemudian kalau lihat sumbu Y
itu kena di min 2. Kalau sumbu Y kalikannya X, ini min 2X gitu ya. Kemudian disekon 3 sama min 2. 3 dikali min 2 sama dengan min 6 gitu ya. Jadi nanti bakalan 3Y min 2X itu titik min 6 gitu ya. Titik-titik ini bisa kita isi sebagai kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu ya. Sesuai option gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih, daerah yang diarsir itu kita misal ambil satu titik yang berada di dalam daerah penyelesaian. Misal aku ambil di sini nih. Di sini itu kan 4,0 gitu ya, x-nya 4, y-nya 0. Misal aku ambil 4,0. Aku masukkan ke persamaan yang ini. Pertidaksamaan yang ini maksudnya. Sorry. 3 kali 0 dikurangi 2 kali 4. Titik min 6. 3 kali 0 gitu ya. Min 8 titik min 6. Min 8 itu kurang dari 6 gitu ya. Jadi tandanya itu nanti kurang dari sama dengan gitu. Berarti ini tandanya di sini kurang dari sama dengan. Ini ya jawabannya. Coba kita cari. 3Y min 2X kurang dari, nggak ada. Ini di sini adanya 6 gitu ya. Berarti ini kita rubah. Misal kita kalikan min 1 gitu ya. Jadinya kan min 3Y plus 2X, tandanya berubah ya, lebih dari sama dengan min plus 6. 2X min 3Y lebih dari sama dengan 6. Jawabannya yang A. Nah, jadi ada kan. Kenapa tandanya berubah? Ya ini kan sebenarnya sama aja kayak ruasnya aku pindahin. Nah, ini ke sana gitu kan. Kalau ini pindahnya ke sana kan kita bacanya dari sebelah sini. Berarti kan jadinya lebih dari sama dengan gitu ya. Gitu. Selesai. Sekian pembahasan soal dari kata Kang Hafid, prediksi TPS UTBK SBMPTN 2020. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Salam Kang Hafid. New crab.